Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan memulai presentasi dari kelompok 8, yaitu tentang fintech teknologi dalam perspektif Islam. Kelompok 8 adapun anggotanya yaitu saya sendiri Adil Tri Pamungkas, NPM 0120077741. Yang kedua ada Tita Dwi Lestari 0120077401. Yang ketiga ada Muhammad Abid Najib Rahman dan NPM 0120077531. Yang keempat ada Nasrul Hamid dan NPM 0120077751. Yang kelima ada Roselia Solihin 0120077311. Ya, selanjutnya pendahuluan. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Selain masalah hukum fikih, politik, siasah, juga masalah perniagaan atau ekonomi muamalah. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Quran dan Al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khilafah, juga digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khilafah yang selanjutnya juga diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengolah perekonomian suatu negara. Ya, selanjutnya yaitu finansial teknologi atau disingkat fintech. Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan finansial teknologi mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang fintech secara umum dan dalam arti luas. Fintech menunjukkan pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Fintech atau financial technology yang disebut sebagai kemajuan dunia dalam transaksi ekonomi. Fintech syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik, terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI, institut yang menaungi fintech syariah di Indonesia, serta mulai dilegalkannya fintech syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fintech atau financial technology merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis, proses dari transaksi, investasi, dan penyaluran dana berdasarkan nilai syariah menurut Yarli 2018. Islam merupakan agama yang komprehensif, sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Selain itu, prinsip syariah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang dilandasi dengan maqasid syariah menurut Arafah dan Nugroho 2016, Nugroho Utami et al. 2018. Islam merupakan agama yang tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun. Tidak peduli di zaman teknologi secanggih apapun, Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Selain itu, dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang dilandasi dengan maqasid syariah. Pelaksanaan fintech syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa berkaitan dengan fintech syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Namun pendahulu dari fintech syariah, yakni fintech konvensional, memberikan citra yang kurang baik dengan munculnya pemberitaan dan stigma negatif tentang pelaksanaan fintech yang terjadi di masyarakat. Beberapa demo bahkan kasus bunuh diri terjadi di masyarakat dikarenakan fintech yang berbentuk pinjaman online yang menjerat kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kehadiran fintech syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari kehadiran fintech yang seharusnya mempermudahkan
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia. Peluang yang pertama, Otoritas Jasa dan Keuangan atau yang disingkat OJK memberikan kesempatan bagi para pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi fintech-nya di OJK. Yang kedua, kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Yang ketiga, kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia. Yang kelima, terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia. Tantangan yang pertama, perizinan dan model minimum pendirian fintech syariah menyebabkan fintech syariah yang terdaftar di OJK hanya 4. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan fintech syariah. Yang ketiga, masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah. Yang kelima, persiapan teknologi masa depan. Oke, berdasarkan hasil penelitian yang terdapat 5 peluang dan 5 poin tantangan fintech syariah di Indonesia. Yang pertama yakni Otoritas Jasa dan Keuangan OJK memberikan kesempatan bagi para pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi fintechnya di OJK. Tantangan pertama dalam hal ini pada akhirnya diketahui, yakni untuk keberlangsungan fintech syariah tersebut ke depannya. Yang kedua yakni kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Namun di sisi lain tujuan fintech untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi berbanding terbalik dengan adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan fintech syariah. Yang ketiga yakni kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan medianya, serta banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional yang ditawarkan oknum fintech di Indonesia menjadi suatu peluang bagi fintech syariah untuk meyakinkan bahwa fintech syariah berbeda dari fintech konvensional. Yang keempat yaitu keadaan di mana mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Lebih dari 207 muslim di Indonesia, namun sumber daya manusia yang memahami akad-akad transaksi yang berlandaskan prinsip syariah masih kurang. Hal ini dapat diatasi dengan mulai dikenalkannya akad-akad tersebut kepada masyarakat. Yang kelima yakni dengan pesatnya perkembangan teknologi yang masuk ke Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan fintech syariah dapat dengan cepat tenggelam dan digantikan oleh inovasi teknologi lain di masa depan berkaitan dengan transaksi keuangan. Sesuai dengan fenomena dan penelitian terdahulu serta data yang diperoleh, maka fintech syariah di Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang meliputi: yang pertama, Otoritas Jasa dan Keuangan atau OJK, yaitu memberikan kesempatan bagi para pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi fintechnya di OJK. Namun di sisi lain, perizinan dan modal minimum pendirian fintech syariah menyebabkan fintech syariah yang terdaftar di OJK hanya baru 4, yakni Amanah, Investri, Dana Syariah, dan Alami. Yang kedua, fintech syariah yang menyediakan kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Namun di sisi lain, minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan fintech syariah. Yang ketiga,
Kasus dan fenomena vintage konvensional yang terjadi di Indonesia di masyarakat menjadikan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara vintage syariah dan vintage konvensional. Yang keempat, mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 200 juta muslim di Indonesia. Namun di sisi lain, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah masih menjadi kendala. Yang kelima, terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia, namun membuat persaingan teknologi masa depan makin pesat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.